Ku buat suamiku bangkrut tepat di pernikahannya dengan selingkuhannya setelah sebelumnya diam berselingkuh. Dalam kisah penuh balas dendam ini, Clara, seorang wanita yang terluka oleh pengkhianatan suaminya, membuat rencana yang sangat cerdik untuk menghancurkan hidup Armada, suaminya yang telah lama berselingkuh dengan wanita lain. Setelah bertahun-tahun diam dan membiarkan suaminya hidup dalam kenyamanan, Clara akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Dengan strategi yang brilian, Clara berhasil membuat Armada bangkrut tepat di hari pernikahannya dengan selingkuhannya. Keputusannya untuk membalas pengkhianatan itu bukan hanya meruntuhkan kekayaan Armada, tetapi juga merusak harga dirinya. Clara tidak hanya meraih kemenangan atas perasaan terluka, tetapi juga membuktikan bahwa seorang wanita bisa mengubah nasibnya dengan kekuatan tekad dan kecerdikannya. Kini, Armada harus merasakan penderitaan yang selama ini ia beri pada Clara, sementara dia hidup bahagia dengan kebebasannya. Siapa bilang seorang wanita yang terluka tidak bisa bangkit? Ku buat suamiku bangkrut tepat di hari pernikahannya dengan selingkuhannya. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, Bunda semua absen dulu. Bunda semua dari daerah mana saja? Bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar. Clara bukanlah wanita yang mudah terlihat, bukan pula yang selalu ingin menarik perhatian. Ia lebih suka bersembunyi di balik bayang-bayang dunia yang sibuk. Namun, di balik ketenangannya, ada api yang perlahan menyala, siap untuk membakar segalanya. Clara adalah seorang wanita yang dulu sangat mempercayai cinta. Suaminya, Armada, adalah pria yang sangat dicintainya, pria yang dulu membuatnya merasa seperti satu-satunya wanita di dunia. Namun, kenyataan berkata lain. Armada, dengan segala pesona dan kata manisnya, ternyata hanyalah seorang pria yang mudah tergoda oleh wanita lain. Clara tahu, meskipun tidak ada yang mengatakannya, bahwa ada sesuatu yang salah dalam pernikahannya. Ada jarak yang semakin jauh antara dirinya dan suaminya, dan ia merasa sepi meskipun hidup bersama. Sejak saat itu, Clara memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia menyadari bahwa perasaan curiganya bukanlah tanpa dasar. Armada yang dulunya perhatian dan penuh kasih sayang, kini berubah menjadi sosok yang jauh dan dingin. Saat Clara akhirnya mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dengan wanita lain, hatinya hancur. Tetapi, ia bukanlah tipe wanita yang akan menangis dan meratapi nasib. Clara adalah seorang wanita yang kuat, dan ia tahu persis bahwa hidupnya tidak akan bergantung pada seorang pria yang tak tahu menghargainya. Selama bertahun-tahun, Clara memendam perasaan sakitnya, menyaksikan suaminya semakin menjauh. Namun, ia tak pernah menunjukkannya. Ia tahu betul kapan harus diam, kapan harus bersikap tenang, dan kapan waktunya untuk bertindak. Clara sudah belajar untuk tidak terlihat lemah, untuk tidak menunjukkan sisi rapuhnya pada dunia. Dan sekarang, saat Armada merasa dirinya telah berada di puncak kebahagiaan dengan selingkuhannya, Clara tahu bahwa waktunya untuk membalas dendam telah tiba. Tidak ada lagi ruang bagi pengkhianatan di hidupnya. Clara bukan hanya ingin membalas sakit hatinya, tetapi juga ingin menunjukkan bahwa seorang wanita yang terluka bisa bangkit dan merubah takdirnya. Dengan ketenangannya yang penuh perhitungan, Clara merancang segala sesuatunya. Ia sudah siap untuk membuat suaminya merasakan penderitaan yang dulu pernah ia rasakan. Penderitaan yang akan menghancurkan hidup Armada, tepat pada saat-saat paling bahagia dalam hidupnya, pernikahannya dengan wanita yang telah merebutnya darinya. Clara bukan lagi wanita yang hanya menunggu. Clara adalah wanita yang memegang kendali penuh atas hidupnya. Dan tak lama lagi, dunia akan tahu siapa Clara sebenarnya. Hari-hari Clara penuh dengan kebiasaan yang tenang dan terkendali. Ia bekerja, menjaga rumah,
dan memfokuskan perhatian pada dirinya sendiri. Tapi di dalam hatinya, api dendam terus membara, menyala semakin besar dengan setiap detik yang berlalu. Clara tahu bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan pernikahannya selain dirinya sendiri. Armada selalu merasa aman dengan kehidupannya yang jauh dari gangguan, tetapi Clara sudah merencanakan segalanya dengan sangat hati-hati. Setiap hari, Clara meluangkan waktu untuk memantau Armada. Ia mengetahui setiap gerakan suaminya, kemana dia pergi, siapa yang dia temui, bahkan apa yang dia bicarakan. Clara tidak hanya diam, ia menjadi cerdas dalam mengamati. Ia tahu bahwa di balik pernikahannya yang tampak sempurna, ada sebuah kebohongan besar yang harus dihancurkan. Suatu sore, Clara menemukan sebuah informasi yang membuat hatinya melonjak. Armada, suaminya, akhirnya merencanakan pernikahannya dengan selingkuhannya, wanita yang telah lama merebut tempatnya dalam hidup Armada. Clara tidak kaget. Ia sudah tahu sejak lama bahwa Armada akan sampai pada titik ini. Tapi yang membuatnya tersenyum penuh kemenangan adalah fakta bahwa pada saat pernikahan itu berlangsung, Armada akan merasa berada di puncak kebahagiaannya, sementara Clara akan menjadi alasan kehancurannya. Clara memutuskan untuk bergerak cepat. Ia tahu bahwa untuk menghancurkan Armada, ia harus menggoyahkan fondasi yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Selama ini, Armada selalu bangga dengan bisnisnya yang berkembang pesat. Clara tahu bahwa ini adalah titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Bisnis Armada adalah tempat di mana dia merasa aman, tempat yang memberi semua kenyamanan yang ia nikmati bersama wanita yang telah merebutnya darinya. Dengan hati-hati, Clara mulai memasukkan elemen-elemen kecil dalam kehidupan Armada yang membuatnya terpuruk. Ia mulai menghubungi orang-orang yang berpengaruh dalam dunia bisnis, orang-orang yang bisa memanfaatkan celah-celah dalam perusahaan Armada. Dari sana, Clara mengatur rencana yang jauh lebih besar, memanipulasi situasi untuk menimbulkan kerugian besar yang akan membuat Armada bangkrut. Setiap langkah Clara penuh perhitungan, setiap kata yang dia ucapkan dipikirkan matang-matang. Ia tahu bahwa untuk benar-benar membuat Armada merasakan kehancuran, ia harus melakukannya dengan sangat halus, tanpa ada jejak yang bisa dikenali. Clara sudah menyiapkan semuanya dengan sempurna. Hanya ada satu hal yang harus dilakukannya sekarang: menunggu. Di balik wajah yang tenang, Clara sudah menyiapkan serangan terakhirnya. Pada hari pernikahan Armada dengan wanita yang telah merebut hatinya, Clara akan mengungkapkan semuanya. Tidak hanya perasaan sakitnya, tetapi juga kebusukan yang selama ini ditutup-tutupi oleh Armada. Hari itu akan menjadi hari kehancuran bagi suaminya, dan Clara akan berdiri di sana, melihatnya runtuh. Clara tidak akan lagi menjadi wanita yang terluka. Ia akan menjadi wanita yang menang. Dan hari itu, ketika pernikahan suaminya dimulai, semuanya akan berakhir. Armada akan merasakan akibat dari pengkhianatannya. Dan Clara, dia akan meraih kebebasannya. Clara berdiri di depan cermin di kamar tidurnya, menatap dirinya sendiri. Wajahnya tenang, seolah tidak ada yang bisa mengganggu ketenangannya. Namun dalam hatinya, perasaan yang sangat berbeda bergelora. Sebentar lagi, seluruh dunia milik Armada akan hancur berkeping-keping. Clara tahu, ini adalah waktunya. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Hari pernikahan Armada dengan Raina, selingkuhannya, sudah di depan mata. Clara telah merencanakan setiap detil dengan sempurna. Ia tidak hanya ingin membuat suaminya merasa malu, tetapi juga ingin menghancurkan reputasi yang selama ini dibangunnya. Semua kebohongan, semua pengkhianatan yang Armada sembunyikan, akan dibuka lebar-lebar pada hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Pagi itu, Clara duduk di meja makan, memandangi ponselnya yang bergetar.
Pesan yang muncul adalah dari salah satu rekan bisnis Armada yang selama ini ia kenal baik. Clara tidak menunggu lama, segera membalas pesan itu dengan hati-hati. Semua yang ia tulis adalah bagian dari rencana besar yang akan dilaksanakan hari ini. Armada telah terlalu lama hidup dalam kenyamanan, dan Clara tahu ia tidak bisa membiarkan semuanya berlanjut. Setelah mengirimkan pesan itu, Clara berjalan keluar rumah dan memasuki mobilnya. Ia menuju tempat yang sangat strategis, tempat di mana Armada dan Raina akan mengadakan pesta pernikahan mereka. Clara tahu persis apa yang sedang terjadi. Mereka pikir hari ini adalah hari keberuntungan mereka, tetapi Clara telah menyiapkan kejutan yang akan mengguncang hidup mereka. Setibanya di tempat itu, Clara melihat Armada dan Raina berdiri di altar, dengan senyum lebar di wajah mereka. Mereka terlihat sempurna, seperti pasangan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Clara menatap mereka dari kejauhan, hatinya dipenuhi dengan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, ia merasa puas dengan rencananya yang hampir selesai. Namun di sisi lain, ia merasakan sedikit keraguan. Tapi keraguan itu segera hilang. Clara tahu ini adalah langkah yang tepat untuk dirinya dan untuk masa depannya. Ia melangkah menuju ruangan VIP di samping aula, tempat para tamu VIP biasa berkumpul. Di sana, Clara bertemu dengan beberapa orang yang telah membantunya menjalankan rencananya. Mereka mengangguk dan memberikan senyum penuh arti. Clara tahu bahwa semua sudah siap. Di saat yang tepat, Clara memanggil beberapa orang untuk menyiarkan sebuah video yang telah ia persiapkan dengan sangat hati-hati. Video itu adalah bukti pengkhianatan Armada, hubungan gelapnya dengan Raina yang telah berlangsung lama. Video itu tidak hanya menunjukkan kedekatan mereka berdua, tetapi juga percakapan pribadi yang menggambarkan betapa tidak menghargainya Armada terhadap pernikahannya dengan Clara. Tanpa ada peringatan, video itu mulai diputar di layar besar yang ada di tengah pesta. Tamu-tamu yang sebelumnya sibuk berbicara, tiba-tiba terdiam. Semua mata tertuju pada layar, menyaksikan kisah gelap yang selama ini tersembunyi. Clara bisa melihat ekspresi wajah Armada yang berubah drastis, dari yang awalnya penuh kebanggaan menjadi penuh ketakutan dan kebingungannya. Sementara Raina, yang seharusnya menjadi pengantin wanita, terlihat sangat terkejut dan tak bisa berkata-kata. Clara berdiri di pintu, melihat ke arah pasangan yang kini tampak seperti kehilangan arah. Ia tahu saat itu juga bahwa Armada dan Raina tidak akan pernah bisa kembali ke dunia yang mereka kenal sebelumnya. Semua yang mereka bangun dengan penuh kebohongan dan pengkhianatan, kini runtuh begitu saja. Tamu-tamu mulai berbisik, mata mereka tertuju pada Armada, pada Raina, dan pada Clara yang berdiri tenang, seolah-olah semuanya hanya bagian dari permainan besar yang telah ia atur. Clara mendekat dengan langkah pasti, tidak ada rasa takut atau penyesalan. Ia menghadap Armada, yang saat itu tampak tidak berdaya. Clara bisa merasakan perasaan sakit yang mengalir dalam dirinya, namun ia tidak membiarkan itu menguasai dirinya. Hari ini, dia akan membuktikan bahwa keadilan milik orang-orang yang berani berdiri melawan pengkhianatan. Begitu mudahnya kamu membuat keputusan untuk menghancurkan hidupku, Armada, Clara berkata dengan suara yang dingin namun penuh kekuatan. Tapi hari ini, kamu akan merasakan bagaimana rasanya dihancurkan oleh orang yang kamu anggap tak berdaya. Clara memandang Raina, yang berdiri diam dengan wajah pucat. Kamu tidak lebih baik dari dia, kata Clara dengan tajam. Hanya seorang wanita yang ingin merebut apa yang bukan miliknya. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu sangatlah tebal. Semua orang di sana bisa merasakan ketegangan yang begitu kuat. Clara tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa diselamatkan bagi Armada dan Raina. Semua yang mereka bangun dalam bayang-bayang kebohongan kini terbongkar. Hari itu, pernikahan mereka tidak hanya gagal,
tetapi juga menjadi akhir dari segalanya. Clara tidak merasa menyesal. Ia tahu bahwa ini adalah harga yang pantas dibayar oleh suaminya yang telah mengkhianatinya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan, Clara akhirnya mengendalikan nasibnya sendiri. Dan hari ini, dunia menyaksikan bagaimana Clara bangkit dari segala luka dan mengubah hidupnya untuk selamanya. Keheningan itu terus menyelimuti ruangan, seperti udara yang berat dan sulit untuk dihirup. Clara berdiri tegak di tengah aula, matanya menatap Armada yang kini hanya bisa tertunduk, wajahnya penuh dengan kebingungannya. Tamu-tamu yang sebelumnya memuji kebahagiaan pasangan pengantin, kini mulai berbisik, melihat ke arah Armada yang tampak seperti orang yang kehilangan arah, dan ke arah Raina yang berdiri kaku di sampingnya. Clara tahu bahwa saat-saat ini adalah titik balik. Dia sudah merencanakan semuanya dengan sangat teliti. Video itu, yang menampilkan percakapan intim antara Armada dan Raina, bukan hanya sekedar bukti perselingkuhan mereka. Itu adalah pukulan telak bagi segala kebohongan yang telah mereka bangun. Clara mengamati mereka dengan penuh perhatian, melihat bagaimana wajah Armada memerah, bagaimana tubuhnya yang gagah seperti tak lagi bisa tegak. Dia bisa melihat betapa hancurnya pria yang dulu begitu mencintainya. Armada, yang selalu merasa dirinya tak tersentuh, kini merasa dipermalukan di depan publik. Tak ada lagi rasa hormat di mata para tamu yang datang untuk merayakan kebahagiaannya. Semua itu berubah menjadi pandangan jijik dan kasihan. Clara tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara, untuk menyelesaikan semuanya. Dengan langkah mantap, Clara mendekati mereka. Suasana semakin tegang saat setiap langkahnya terasa menggema di seluruh ruangan. Raina, yang berdiri di sisi Armada, mulai tampak tidak nyaman. Clara bisa melihat betapa ketakutannya mulai merayap. Wanita itu tahu bahwa ia telah kehilangan lebih dari yang ia bayangkan. Clara berhenti tepat di depan mereka. Matanya bertemu dengan mata Armada, yang tak bisa lagi menghindar. Dia bisa melihat bahwa suaminya itu tidak tahu harus berkata apa. Hanya ada kepanikan dan kekalahan yang terpancar dari wajahnya. "Armada," Clara memulai. Suaranya tenang namun penuh tekanan. "Begitu banyak waktu yang kamu habiskan untuk berpura-pura. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir aku tidak merasakan apa yang terjadi di antara kita?" Armada tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya berdiri terpaku, seolah-olah kata-kata yang keluar dari mulut Clara telah menghancurkan seluruh dunianya. Clara merasa sedikit kepuasan melihatnya seperti itu. Namun, ia tahu ini belum cukup. Ini adalah pembalasan yang harus dituntaskan. Clara melanjutkan, "Kamu telah menciptakan dunia yang penuh dengan kebohongan. Kamu mengkhianatiku dengan wanita yang tidak lebih baik dari seorang penggoda. Dan sekarang, lihatlah dirimu. Kamu tak punya apa-apa lagi selain malu dan penghinaan." Raina, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya mencoba untuk berbicara. Namun suaranya gemetar. "Clara, aku tidak tahu harus bagaimana." Clara menatapnya tajam. "Kamu tidak tahu bagaimana? Tidak tahu bagaimana merusak hidup orang lain dengan begitu mudah? Kamu bukan wanita yang lebih baik dari Armada. Kalian berdua hanya satu kesatuan kebohongan yang tak pernah bisa aku terima." Armada mencoba untuk berbicara, tetapi Clara memotongnya. "Tidak ada lagi yang perlu kamu katakan, Armada. Semua orang di sini sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu tidak akan pernah bisa kembali ke hidup yang kamu kenal sebelumnya." Clara berbalik dan melangkah menjauh. Namun sebelum ia meninggalkan tempat itu, ia menoleh sekali lagi. "Hari ini bukan hanya tentang aku yang dihancurkan. Hari ini adalah tentang kamu yang merasakan apa yang selama ini kamu buat untukku. Dunia yang kamu bangun dengan Raina akan runtuh.
Aku sudah cukup diam selama ini. Tapi sekarang, waktunya kamu merasakan akibatnya. Clara keluar dari aula dengan langkah pasti. Setiap gerakan tubuhnya menunjukkan bahwa ia telah memenangi pertempuran ini. Tak ada lagi penyesalan. Tak ada lagi rasa takut. Clara tahu bahwa ia akhirnya bebas dari beban pengkhianatan yang telah menahannya begitu lama. Di luar, Clara menghela napas dalam-dalam. Rasanya seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ia tahu bahwa hari ini adalah titik awal untuk hidup baru. Sebuah hidup yang tidak lagi bergantung pada seorang pria yang tidak tahu menghargainya. Tapi Clara juga tahu bahwa meskipun ini adalah kemenangan besar baginya, ini baru permulaan. Armada dan Raina masih harus menghadapi konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan. Kebenaran sudah terbongkar. Dan dunia mereka sudah berubah selamanya. Clara tidak akan berhenti sampai mereka merasakan penderitaan yang selama ini mereka buat untuknya. Dan di dalam hatinya, Clara tahu, kebebasan yang selama ini ia cari akhirnya telah ia temukan. Clara melangkah keluar dari pesta yang hancur. Tubuhnya terasa ringan meski hatinya dipenuhi dengan perasaan yang kompleks. Ia telah melakukan apa yang perlu dilakukan. Armada dan Raina telah menerima akibat dari pengkhianatan mereka. Namun meskipun ia merasakan kemenangan, ada rasa sakit yang tak bisa ia hilangkan begitu saja. Kemenangan ini bukan sesuatu yang bisa ia rayakan dengan senyuman. Semua yang ia lakukan adalah untuk menghancurkan dunia yang dulu ia bangun dengan Armada. Di luar ruangan, Clara berhenti sejenak dan menghirup udara malam yang segar. Langit malam tampak gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu-lampu jalan yang menerangi sekelilingnya. Dunia di sekitarnya tampak begitu biasa. Namun bagi Clara, dunia ini sudah berubah. Ia telah membuka tabir yang selama ini menutupi kebohongan dan pengkhianatan. Tapi apakah itu cukup untuk menenangkan hatinya? Apakah ini benar-benar akhir dari segala penderitaan yang ia rasakan selama bertahun-tahun? Clara melangkah menuju mobilnya. Dan saat ia duduk di kursi pengemudi, matanya menatap ke depan dengan kosong. Armada dan Raina telah dipermalukan. Semua orang tahu siapa mereka sekarang. Namun Clara tidak merasa puas. Ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hatinya. Sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Ia memulai mesin mobil dan mengendarainya pelan, meninggalkan tempat itu di belakangnya. Selama perjalanan, Clara merenung. Bagaimana mungkin hidupnya bisa berakhir seperti ini? Bagaimana mungkin dia begitu mudah disia-siakan oleh pria yang selama ini ia percayai? Armada, suaminya, telah melakukan hal yang tak bisa dimaafkan. Namun meskipun Clara tahu dia berhak untuk membalas dendam, rasa sakit yang dirasakannya begitu dalam. Ada perasaan kosong yang tak bisa diisi dengan kebencian saja. Mobilnya berhenti di depan rumah. Clara menatap rumah yang dulu penuh dengan kenangan manis. Rumah yang dulu menjadi tempat bertumbuhnya cinta antara dia dan Armada, kini terasa begitu asing. Clara tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Semua kenangan indah itu sudah ternodai oleh pengkhianatan. Ia tidak ingin melanjutkan hidupnya dengan bayang-bayang masa lalu. Begitu memasuki rumah, Clara melihat bahwa tidak ada satupun benda yang bisa memberi kenyamanan. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada Armada. Di ruang keluarga, di kamar tidur, di meja makan, semuanya pernah menjadi tempat di mana mereka berbagi kebahagiaan. Namun sekarang, semuanya terasa kosong. Clara menyadari bahwa ini adalah saatnya untuk meninggalkan segalanya. Ia duduk di sofa dan meresapi perasaannya. Apakah ini benar-benar yang ia inginkan? Apakah hidup yang baru ini akan membawa kebahagiaan? Clara tahu bahwa meskipun ia telah menghancurkan hidup Armada dan Raina,
Ia masih merasa terjebak dalam kenangan yang tidak bisa ia lupakan begitu saja. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, dan semua yang ia lakukan hari ini adalah hasil dari serangkaian keputusan yang tidak bisa ia ubah. Namun, Clara tahu satu hal, ia tidak bisa kembali ke hidup lama. Hidup yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Meskipun sakit, ia harus bergerak maju. Ia harus mencari kebahagiaan yang selama ini ia cari, meskipun itu berarti melepaskan segalanya yang dulu ia miliki. Hari berikutnya, Clara mengambil keputusan besar. Ia menghubungi seorang pengacara dan memulai proses perceraian dengan Armada. Ia tidak ingin lagi terikat dengan pria yang telah mengkhianatinya begitu dalam. Clara tahu bahwa perceraiannya dengan Armada tidak akan mudah. Tetapi ia sudah siap untuk menghadapi semua rintangan yang akan datang. Tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Semua keputusan yang ia buat adalah untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya yang lebih baik. Di ruang pengacara, Clara duduk dengan tenang, menjelaskan segala yang terjadi dengan Armada dan Raina. Ia tahu bahwa proses ini akan panjang dan penuh tantangan, tetapi ia sudah siap. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clara merasa bebas. Bebas dari ikatan pernikahan yang selama ini membuatnya tertekan. Bebas dari kebohongan yang membuatnya merasa tidak berharga. Namun, meskipun Clara merasa kuat dan tegas, ada satu hal yang masih mengganggunya. Armada. Meskipun ia tahu bahwa ia sudah membuat keputusan yang benar, Clara masih merasa sedikit takut. Takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Takut akan apa yang Armada dan Raina akan lakukan untuk membalas dendam. Namun Clara tidak akan membiarkan rasa takut itu menguasai dirinya. Ia sudah cukup lama hidup dalam ketakutan. Sekarang saatnya ia untuk mengendalikan hidupnya sendiri. Di tengah malam, Clara duduk di balkon rumahnya, memandangi langit yang penuh bintang. Ia berpikir tentang masa depannya, tentang semua hal yang akan datang. Clara tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun ia juga tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk membangun hidup baru, jauh dari bayang-bayang Armada dan Raina. Sebuah kehidupan yang penuh dengan kemungkinan baru. Sebuah kehidupan yang akan ia jalani dengan kepala tegak. Clara menutup matanya sejenak, meresapi kedamaian yang mulai ia rasakan. Semua yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Meskipun ini adalah kemenangan yang menyakitkan, Clara tahu bahwa ia akhirnya telah meraih kebebasannya. Dan dengan kebebasan itu, ia akan menulis babak baru dalam hidupnya. Clara menghadap cermin di kamar tidurnya, memandangi sosok yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Rambutnya yang dulu terurai lembut kini lebih pendek, lebih praktis. Mata yang dulu sering penuh dengan air mata kini lebih tegas, lebih penuh semangat. Ia merasakan perubahan itu, perubahan yang tidak hanya terlihat di luar, tetapi juga di dalam dirinya. Clara tahu bahwa ia telah melewati banyak hal dalam hidupnya, namun hari ini adalah saatnya untuk melangkah lebih jauh. Namun meskipun dirinya berubah, ada satu hal yang tak bisa ia hilangkan begitu saja. Bayang-bayang Armada. Meskipun sudah melalui perceraian, meskipun ia sudah memulai hidup baru, bayang-bayang Armada dan pengkhianatannya tetap menghantuinya. Setiap kali ia menutup mata, wajah Armada muncul, seolah-olah ia masih berusaha memegang kendali atas hidup Clara. Raina, wanita yang selama ini ia anggap sebagai sahabat, kini menjadi simbol dari segala kepalsuan yang selama ini tersembunyi. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti sebuah perjalanan panjang yang harus ia tempuh sendirian. Clara memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri, menata hidupnya kembali. Ia mulai mendalami hobi yang dulu ia tinggalkan karena sibuk mengurus rumah tangga. Ia menulis, menggambar, dan bahkan mulai berolahraga lagi.
Setiap kegiatan itu memberi Clara ruang untuk bernapas, ruang untuk menemukan siapa dirinya tanpa armada yang selalu hadir di pikirannya. Namun kehidupan yang baru ini tidak semudah yang ia bayangkan. Ada hari-hari ketika rasa kesepian menghampirinya, saat-saat di mana Clara merindukan kehangatan yang pernah ada di rumahnya. Tidak jarang ia teringat pada malam-malam yang pernah mereka habiskan bersama, saat Armada masih menjadi suaminya yang setia. Tetapi itu semua kini hanya kenangan pahit yang mengingatkannya akan kebohongan dan pengkhianatan. Suatu sore, Clara memutuskan untuk keluar rumah dan berjalan-jalan di taman. Ia duduk di bangku taman yang menghadap ke danau. Angin sore yang sejuk berhembus, namun hatinya tetap terasa berat. Ia melihat orang-orang di sekitarnya, pasangan-pasangan yang tampak bahagia. Clara tersenyum tipis. Dulu, dia juga pernah merasa seperti itu, merasa seakan dunia milik berdua. Tetapi kini ia sadar, kebahagiaan itu bisa hilang begitu saja, secepat ia menghela napas. Ketika Clara sedang duduk merenung, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk. Ia membuka pesan tersebut dan melihat nama yang sudah lama ia hindari, Armada. Hatinya berdebar, namun Clara tetap tenang. Ia membuka pesan itu dengan perlahan. Pesan dari Armada berbunyi, "Clara, aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku tahu aku sudah menyakiti kamu lebih dari yang bisa aku perbaiki. Aku berharap kamu bisa memaafkanku dan memberikan kesempatan untuk kita mulai lagi." Clara merasa kosong membaca pesan itu. Armada, yang dulu selalu penuh dengan janji-janji, kini berusaha kembali ke dalam hidupnya. Clara tahu, ini bukan hanya tentang meminta maaf. Ini tentang keinginannya untuk kembali mengendalikan hidupnya. Ia tahu persis apa yang Armada coba lakukan. Armada berusaha memperbaiki kesalahannya setelah kehilangan segalanya. Namun Clara tahu bahwa ia sudah tidak lagi membutuhkan pria itu dalam hidupnya. Namun rasa marah dan sakit hati yang masih tersisa membuat Clara merasa bingung. Di satu sisi, ia ingin membalas dengan kebencian. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa membalas dengan kebencian hanya akan membuatnya semakin terperangkap dalam masa lalu yang tak lagi bisa ia ubah. Clara memutuskan untuk tidak langsung membalas pesan itu. Ia tidak ingin memberi Armada harapan atau kesempatan untuk kembali ke hidupnya. Ia tahu bahwa membalas pesan itu hanya akan membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Namun di balik itu semua, Clara merasa bangga. Ia telah sampai pada titik di mana ia bisa menolak tawaran itu tanpa merasa bersalah. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa ada komunikasi lagi dari Armada. Clara merasa sedikit lega, meskipun hatinya masih diselimuti rasa kecewa. Namun Clara tidak berhenti menjalani hidupnya. Ia berfokus pada pekerjaannya yang kini semakin berkembang. Karirnya sebagai desainer interior mulai menunjukkan hasil yang memuaskan. Ia menemukan kembali gairah dalam pekerjaannya, sesuatu yang dulu sempat hilang ketika ia terlalu sibuk mengurus rumah tangga yang hancur. Suatu hari, ketika Clara sedang di kantornya, sebuah pesan tiba-tiba muncul di ponselnya. Pesan itu berasal dari Raina. Clara menatap layar ponselnya. Perasaan campur aduk menyelimuti dirinya. Raina, wanita yang selama ini ia anggap teman, yang ternyata mengkhianatinya dengan Armada. Clara membuka pesan itu dengan hati-hati. Pesan dari Raina berbunyi, "Clara, aku tahu ini mungkin tidak pantas, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku tidak bermaksud untuk menghancurkan hidupmu. Aku hanya merasa terjebak dengan perasaanku sendiri." Clara merasa ada perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Raina, yang dulu menjadi sahabatnya, kini berusaha meminta maaf setelah semua yang terjadi. Tetapi Clara tahu bahwa permintaan maaf itu tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Raina telah memilih jalannya sendiri, dan itu membuat Clara merasa semakin kecewa. Raina tidak hanya mengkhianati Clara,
tetapi juga dirinya sendiri. Clara duduk terdiam sejenak, merenung. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Ada kalanya seseorang harus menghadapi kenyataan pahit dan menerima bahwa tidak semua orang yang kita percayai akan selalu setia. Clara memilih untuk tidak membalas pesan itu. Raina harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Dengan itu, Clara menutup ponselnya dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu bahwa meskipun bayang-bayang masa lalu selalu hadir, ia tidak akan membiarkan itu menghalangi masa depannya. Clara telah menemukan kekuatan untuk bergerak maju, untuk meraih kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Hidupnya kini ada di tangannya sendiri, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merusak itu lagi. Clara duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer dengan fokus yang tak tergoyahkan. Pekerjaannya semakin berkembang dan dia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Namun meskipun hari-harinya kini lebih sibuk dan produktif, bayang-bayang masa lalunya tetap hadir dalam setiap sudut pikirannya. Armada, suaminya yang dulu begitu ia cintai, masih terkadang muncul dalam mimpinya. Begitu juga Raina, wanita yang pernah menjadi sahabat dekatnya, kini hanya meninggalkan kepahitan. Hari itu, Clara memutuskan untuk keluar sejenak dari rutinitas. Ia merasa perlu menyegarkan pikiran. Dia memilih untuk pergi ke sebuah kafe kecil yang terletak di sudut kota. Kafe itu tenang, dengan suasana yang nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota yang sibuk. Clara duduk di pojok dekat jendela, memesan secangkir kopi hangat dan menikmati kesendirian. Ia merasa ini adalah momen yang tepat untuk kembali meresapi hidupnya, untuk memberi ruang bagi dirinya sendiri tanpa gangguan. Namun saat ia sedang duduk menikmati kopi, ponselnya berdering. Clara menatap layar ponselnya dengan ragu. Nama yang muncul di layar itu adalah Armada. Hatinya berdebar, namun ia memilih untuk tetap tenang. Dia tahu bahwa dia harus menanggapi semuanya dengan bijak. Clara membuka pesan itu dan membaca dengan hati-hati. Pesan dari Armada berbunyi, "Clara, aku tahu kamu pasti marah dan kecewa padaku, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal aku melakukan semua ini dan aku siap bertanggung jawab atas segala yang terjadi. Aku ingin kita memperbaiki semuanya dan aku berharap kita bisa membangun kembali apa yang hilang." Clara menatap pesan itu dalam diam. Ia merasakan perasaan yang campur aduk. Armada ingin kembali, ingin memperbaiki semuanya. Tapi apakah itu mungkin? Clara tahu bahwa meskipun perasaan cinta itu pernah ada, ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Pengkhianatan yang dilakukan Armada terlalu dalam, dan meskipun ia meminta maaf, itu tidak mengubah apa yang telah terjadi. Clara telah memilih jalan untuk dirinya sendiri, jalan yang jauh dari masa lalu yang menyakitkan. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Clara tidak merasa marah, tidak merasa ingin membalas atau merendahkan Armada. Ia hanya merasa kosong. Hatinya tak lagi dipenuhi dengan rasa cinta, tapi juga tak ada kebencian. Ia merasa seperti telah menghapus semua emosi yang terkait dengan Armada dan Raina, meskipun luka itu tetap ada. Clara menarik napas panjang dan kemudian memutuskan untuk menulis balasan, bukan untuk berharap hal-hal berubah, tetapi untuk memberi penutupan bagi dirinya sendiri. Ia menulis, "Armada, aku sudah menerima kenyataan bahwa kita tidak akan kembali seperti dulu. Aku sudah cukup dengan semua yang terjadi, dan aku ingin melanjutkan hidupku tanpa adanya bayang-bayang masa lalu. Aku berharap kamu bisa memahami keputusan ini dan menemukan kebahagiaanmu sendiri." Setelah mengirimkan pesan itu, Clara merasa ada sedikit kelegaan. Meskipun itu tidak menghapus semuanya, ia merasa bahwa ia telah mengambil langkah yang benar. Keputusan itu adalah untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaan yang selama ini ia cari tanpa harus terus terperangkap dalam luka lama. Beberapa hari berlalu, dan hidup Clara berjalan dengan cara yang lebih baik. Pekerjaannya semakin sukses.
Ia mendapatkan beberapa proyek baru dan bahkan mulai merencanakan ekspansi usahanya. Clara merasa lebih kuat dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Ia mulai memikirkan tentang masa depan tanpa harus terikat oleh kenangan tentang Armada atau Raina. Namun hidup tidak selalu semudah itu. Suatu sore, saat Clara sedang berjalan pulang dari kantor, ia melihat seseorang yang sangat familiar di hadapannya. Raina. Wanita itu berdiri di depan toko, menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dipahami oleh Clara. Raina terlihat berbeda, lebih kurus dan terlihat cemas. Clara merasa seolah waktu berhenti sejenak. Raina, wanita yang dulu pernah begitu dekat dengannya, kini tampak seperti orang asing. Clara berhenti sejenak dan menatap Raina. Raina tampaknya ingin mengatakan sesuatu, namun tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Raina akhirnya mendekat dan berkata dengan suara pelan, "Clara, aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya, dan aku ingin meminta maaf. Aku menyesal aku menyakiti kamu, dan aku tahu tidak ada yang bisa memperbaiki semuanya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Clara menatap Raina dengan wajah datar. Tidak ada lagi kebencian yang ia rasakan, hanya rasa hampa. Ia tahu bahwa kata-kata maaf tidak akan mengubah apapun, dan meskipun Raina menyesal, itu sudah tidak berarti lagi bagi Clara. Raina telah membuat pilihan dan konsekuensi dari pilihan itu harus dia hadapi sendiri. Clara menghela napas dan berkata dengan tenang, "Raina, aku sudah memaafkanmu, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Aku sudah move on, dan aku ingin kamu juga melakukan hal yang sama." Setelah mengucapkan itu, Clara melangkah pergi, meninggalkan Raina yang masih berdiri di sana dengan wajah penuh penyesalan. Clara merasa lega. Ia tahu bahwa hari itu adalah titik balik lain dalam hidupnya. Ia telah memberi maaf, tetapi ia tidak lagi terikat pada masa lalu. Clara tahu bahwa hidupnya sekarang ada di tangannya sendiri. Masa depan yang cerah menantinya, penuh dengan kesempatan baru dan kemungkinan. Ia merasa siap untuk melangkah lebih jauh, untuk memulai babak baru yang lebih baik. Tak ada lagi bayang-bayang Armada atau Raina. Clara tahu, kini dia bebas. Clara duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan tatapan kosong. Sinar matahari yang masuk melalui jendela menyinari ruangan, namun hatinya terasa gelap. Ia sudah memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya, namun kenangan tentang Armada dan Raina tetap menghantui pikirannya. Mereka yang telah mengkhianatinya masih berusaha merusak ketenangan hidupnya. Seminggu setelah pertemuan singkat dengan Raina, Clara merasa hatinya mulai membeku. Ia sudah mengikhlaskan apa yang terjadi, tapi hatinya belum bisa sepenuhnya lepas dari rasa sakit itu. Dalam keheningan malam, Clara mulai merencanakan sesuatu. Bukan balas dendam yang dipenuhi kebencian, tapi sebuah langkah untuk memastikan bahwa hidupnya ke depan akan lebih kuat dan lebih baik. Semua yang telah terjadi tidak boleh sia-sia. Sementara itu, Armada merasa kebingungannya semakin dalam. Ia menghubungi Clara berkali-kali, berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Namun, Clara sudah menutup semua pintu untuknya. Armada, yang selalu percaya dirinya bisa mendapatkan kembali Clara, mulai merasa terpojok. Hidupnya mulai berantakan sejak Clara memutuskan untuk pergi, dan perasaan bersalah semakin menghantuinya. Dalam kesendiriannya, Armada mencoba mencari jalan keluar dengan berhubungan lebih intens dengan Raina. Mereka berdua merencanakan sesuatu, mungkin untuk membangun kembali hidup mereka. Namun yang mereka tidak tahu adalah betapa besar kekuatan yang dimiliki Clara. Clara tidak hanya menjadi wanita yang telah terbebas dari penderitaannya, tetapi juga wanita yang tahu bagaimana mengontrol nasibnya. Clara, yang menyadari bahwa Armada semakin tenggelam dalam kesalahannya, merasakan waktu yang tepat untuk mengambil langkah selanjutnya. Ia tidak akan lagi menjadi korban.
Ia tahu bahwa untuk memastikan kebahagiaan dirinya, ia harus menghancurkan apa yang telah hancur di hidupnya dan melangkah lebih jauh dengan penuh keberanian. Pada suatu malam yang tenang, Clara menerima pesan dari seorang sumber yang tidak ia kenal. Pesan itu berisi informasi yang sangat penting. Informasi yang akan membuat Armada dan Raina merasakan akibat dari tindakan mereka. Dengan sedikit rasa penasaran, Clara memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia menghubungi orang yang mengirimkan informasi itu dan mendapatkan lebih banyak rincian. Rencana yang sudah dirancang mulai terlihat jelas di benaknya. Clara merasa ini adalah kesempatan untuk membuat mereka merasakan kejatuhan yang sama seperti yang ia rasakan. Beberapa hari kemudian, Clara bertemu dengan pengacara yang sudah ia pilih dengan hati-hati. Mereka berbicara panjang lebar tentang cara untuk meluncurkan langkah-langkah yang akan membawa Armada dan Raina ke dalam situasi yang sangat sulit. Clara bukanlah wanita yang terburu-buru dalam bertindak. Namun kali ini ia tahu bahwa waktunya telah tiba untuk menghentikan semuanya. Tidak ada yang akan menghalangi jalan hidupnya untuk maju. Sementara itu, Armada dan Raina, yang merasa berada di sisi yang benar, tidak tahu bahwa Clara sudah mengetahui setiap gerak-gerik mereka. Mereka masih merasa bahwa mereka akan mendapatkan segalanya dengan mudah. Mereka tidak mengira bahwa Clara telah menyusun segala sesuatu dengan sempurna. Rencana balas dendam Clara bukanlah tentang kekerasan atau kebencian, tetapi tentang kejelian dalam memanfaatkan situasi. Hari yang ditunggu akhirnya datang. Clara berada di kantor pengacara, mempersiapkan dokumen-dokumen penting yang akan digunakan untuk menghadapi Armada. Ia sudah lama tidak merasa sekuat ini. Semua yang ia lakukan untuk hidupnya kini akan terwujud, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan niatnya. Clara melihat layar ponselnya, mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini bukan tentang masa lalu yang penuh dengan rasa sakit, tetapi tentang masa depan yang penuh harapan. Clara mengirimkan surat resmi kepada Armada, yang menyatakan bahwa ia memiliki bukti-bukti kuat tentang kesalahan yang dilakukan Armada dan Raina. Surat itu menyebutkan tentang hubungan gelap mereka, serta bagaimana mereka berusaha untuk menutupi semuanya dari orang-orang terdekat mereka. Clara tahu bahwa bukti-bukti itu akan membuat hidup mereka berantakan, dan tanpa disadari, mereka akan merasakan kejatuhan yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Armada, yang terkejut dan panik menerima surat itu, segera menghubungi Raina. Mereka berdua merasa terpojok, mengetahui bahwa semua yang mereka coba sembunyikan kini akan terbongkar. Armada tahu bahwa ia tidak bisa melawan Clara, karena wanita itu tidak hanya cerdas tetapi juga sangat kuat. Raina yang biasanya penuh percaya diri kini tampak sangat cemas. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan. Clara merasa puas melihat Armada dan Raina terguncang. Namun, ia tidak merasa senang dengan penderitaan mereka. Ia hanya merasa bahwa ini adalah harga yang harus mereka bayar atas semua pengkhianatan yang telah mereka lakukan padanya. Clara telah membebaskan dirinya, dan kini ia bisa menatap masa depan tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang mengikat. Di tengah semua itu, Clara merasa bahwa kebahagiaannya bukan berasal dari membuat orang lain menderita, tetapi dari mampu mengendalikan hidupnya sendiri. Ia mulai merencanakan perjalanan baru, mencari kebahagiaan dalam kesendirian dan dalam kerja keras yang semakin memberinya kesuksesan. Clara tahu, hidupnya akan terus berjalan, dan kali ini, ia tidak akan lagi terhenti oleh siapapun. Clara merasa langkah-langkahnya semakin mantap saat ia melihat Armada dan Raina berjuang dalam kekacauan yang telah ia buat. Rencana balas dendamnya tidak hanya berhasil, tetapi juga membuka matanya lebih jauh tentang siapa mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Namun, meskipun ada perasaan puas karena akhirnya melihat mereka terpojok, Clara tahu bahwa ini bukanlah akhir. Masih ada banyak hal yang harus dia hadapi, dan dia sudah memutuskan untuk menjalani hidupnya lebih baik lagi, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Hari itu,
Clara menerima telepon dari pengacara yang telah membantunya menyiapkan dokumen dan bukti untuk mengguncang dunia Armada dan Raina. Pengacara itu memberitahunya bahwa pihak Armada akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah hukum dan menggugatnya atas dasar pembalasan yang mereka anggap tidak adil. Clara tertawa kecil mendengar kabar itu. Armada dan Raina masih belum mengerti. Mereka merasa bahwa mereka bisa melawan Clara dengan cara yang legal, tapi mereka tidak tahu bahwa Clara sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang. Clara merasa kepercayaan dirinya semakin tinggi. Ia tahu bahwa meskipun mereka mencoba melawannya, tak ada yang bisa menghalangi dirinya sekarang. Setiap tindakan mereka kini hanya memperburuk keadaan mereka sendiri. Mereka semakin terperangkap dalam kebohongan dan kesalahan mereka, sementara Clara semakin bebas untuk melangkah ke depan. Pagi itu, Clara memutuskan untuk berkunjung ke kantor. Ia telah memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam karirnya. Proyek besar yang ia impikan sejak lama akan segera terwujud. Ia ingin merayakan kebebasannya dengan mencapai lebih banyak hal dalam hidupnya, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pembalasan terhadap Armada dan Raina. Clara tahu bahwa dirinya memiliki potensi yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Sesampainya di kantor, Clara disambut oleh rekan-rekannya dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa Clara adalah wanita yang luar biasa, dan hari ini ia akan meluncurkan proyek baru yang diimpikan banyak orang. Clara merasa bahwa ini adalah momen kebangkitannya yang sesungguhnya. Setiap detik yang berlalu, ia semakin dekat dengan impian dan tujuan hidupnya. Namun, saat Clara sedang sibuk dengan pekerjaannya, tiba-tiba ada kabar buruk yang datang. Armada, dalam upayanya untuk membalikan keadaan, memutuskan untuk menyebar rumor di media sosial tentang Clara. Ia berharap dengan cara itu, Clara akan merasa terpojok dan tertekan. Raina, yang kini semakin terdesak, bergabung dengan Armada untuk menyerang balik, mencoba merusak reputasi Clara di mata publik. Mendengar kabar itu, Clara hanya tersenyum tipis. Ia sudah tahu bahwa mereka tidak akan berhenti, tetapi ia tidak akan pernah menyerah. Clara segera menghubungi pengacaranya dan meminta tindakan cepat untuk menanggapi serangan tersebut. Clara sadar bahwa ini bukan pertama kalinya Armada mencoba merusak hidupnya, namun ia kini lebih siap daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa dalam setiap langkah yang mereka ambil untuk merusaknya, ada kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia siapa Clara yang sebenarnya. Di tengah ketegangan itu, Clara mengadakan konferensi pers untuk membersihkan namanya. Ia memutuskan untuk menghadapi semuanya dengan kepala tegak, tidak seperti yang Armada dan Raina harapkan. Clara menjelaskan dengan tenang dan penuh keyakinan bahwa ia tidak akan terpengaruh oleh tindakan mereka. Ia memberitahu publik bahwa meskipun masa lalunya penuh dengan pengkhianatan dan sakit hati, ia sudah tidak lagi terikat pada itu. Clara tidak takut akan ancaman apapun karena ia tahu bahwa kebenaran ada di pihaknya. Di hadapan kamera dan jurnalis, Clara berkata, "Saya tidak akan membiarkan masa lalu menentukan masa depan saya. Armada dan Raina sudah membuat pilihan mereka, dan sekarang mereka harus menghadapi konsekuensinya. Saya sudah menerima kenyataan itu, dan saya melangkah maju. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan saya." Setelah konferensi pers itu, Clara merasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia merasa kebebasan yang selama ini ia dambakan akhirnya tercapai. Armada dan Raina bisa melakukan apapun untuk mencoba merusak hidupnya, tapi mereka tidak akan pernah bisa menghentikan langkah Clara untuk menuju kesuksesan. Hari-hari berlalu dan semakin banyak proyek sukses yang datang untuk Clara. Perusahaan yang ia bangun mulai berkembang pesat, dan namanya semakin dikenal di dunia bisnis. Clara tidak hanya berhasil membuktikan dirinya, tetapi juga menginspirasi banyak orang, terutama wanita, untuk berjuang dan tidak pernah menyerah meskipun harus melalui masa-masa gelap yang penuh pengkhianatan. Namun, meskipun kesuksesan semakin mendekat,
Clara tidak bisa menutup matanya pada kenyataan bahwa Armada dan Raina masih ada di sekitarnya. Mereka masih mencoba untuk merusak reputasinya, meskipun dalam cara yang lebih terselubung. Clara tahu bahwa ini adalah bagian dari permainan, dan ia tidak akan pernah lagi terperangkap dalam drama mereka. Pada akhirnya Clara menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari membalas dendam atau melihat orang lain menderita, melainkan dari memberi diri kesempatan untuk tumbuh dan mencapai apa yang seharusnya menjadi miliknya. Ia telah melangkah jauh dari masa lalu yang kelam, dan masa depannya kini ada di tangannya sendiri. Clara sudah menutup bab itu dalam hidupnya dan menulis kisah baru yang penuh harapan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Semua yang ia hadapi hanyalah batu loncatan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Setelah segala yang terjadi, Clara merasa ada perubahan dalam dirinya yang begitu mendalam dan kuat. Ia telah melewati badai yang luar biasa dan kini ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun Armada dan Raina masih berusaha mengganggu kehidupannya, Clara tahu bahwa dirinya sudah jauh melangkah dan tak akan mundur. Malam itu Clara duduk di balkon apartemennya sambil memandangi lampu-lampu kota yang bersinar di kejauhan. Ia menarik napas dalam-dalam menikmati kesunyian yang kini menjadi temannya yang paling setia selama ini. Hidupnya penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan, namun kini semuanya telah berakhir. Clara telah meninggalkan semua itu jauh di belakang dirinya dan ia tahu bahwa ia akan jauh lebih kuat tanpa mereka. Namun meskipun Clara merasa lega dengan kebebasan yang ia raih, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya, yaitu Armada. Meskipun sudah berbulan-bulan mereka bercerai dan hubungan mereka tidak lagi ada, namun Armada seolah tak pernah berhenti mencoba untuk kembali dalam hidupnya. Ia terus mengirim pesan dan mencoba menghubunginya dengan alasan bahwa ia menyesal dengan semua yang telah terjadi. Clara seringkali merasa bingung, apakah ia masih harus memikirkan Armada yang dulu begitu dia cintai, atau apakah ia benar-benar telah melepaskan dirinya sepenuhnya. Suatu pagi Clara mendapatkan telepon dari seorang teman lama yang memberitahunya bahwa Armada baru saja dilaporkan bangkrut. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang ia dengar, tapi kemudian ia mendapat konfirmasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Kabar itu benar. Armada yang dulunya begitu percaya diri dan memiliki segala sesuatu kini terjebak dalam utang yang begitu besar dan kehilangan semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Clara merasa sedikit lega meskipun tak bisa dipungkiri ada sedikit perasaan bingung dalam dirinya. Ia tak pernah berharap untuk melihat Armada jatuh begitu dalam, namun ia tahu bahwa ini adalah akibat dari tindakan-tindakan yang ia pilih untuk lakukan selama ini. Raina juga tak luput dari masalah yang sama. Meskipun dia mencoba untuk menghindar dari publisitas buruk yang melibatkan dirinya dalam hubungan dengan Armada, namun tak bisa ia sembunyikan lagi betapa semua itu menghancurkan karir dan hidup pribadinya. Clara tahu bahwa kejatuhan Raina hanya masalah waktu saja dan ia merasa bahwa karma sudah mulai bekerja sesuai dengan apa yang pantas mereka terima. Clara tidak merasa senang melihat mereka menderita. Ia hanya merasa bahwa hidup telah memberinya pelajaran yang berharga, bahwa kebahagiaan yang sejati datang bukan dari melihat orang lain menderita, tetapi dari menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar dengan melepaskan hubungan itu dan memilih untuk melanjutkan hidup tanpa membawa beban yang dulu menekannya. Suatu hari Clara mendapat tawaran yang tak terduga untuk bekerja sama dalam proyek besar yang akan mengubah hidupnya lebih jauh. Tawaran itu datang dari seorang pengusaha muda yang begitu mengagumi kerja keras Clara dan melihat potensi besar dalam dirinya. Mereka berkolaborasi untuk membangun sebuah perusahaan yang akan menjadi pionir dalam bidang teknologi yang belum banyak digeluti orang. Clara merasa ini adalah kesempatan besar yang tak boleh ia sia-siakan. Dengan semangat baru Clara melangkah maju merencanakan masa depan yang penuh dengan peluang dan tantangan. Ia tahu bahwa sekarang adalah waktunya untuk fokus pada apa yang bisa membuatnya berkembang dan sukses jauh dari segala masalah yang dulu pernah ia hadapi bersama Armada dan Raina. Clara belajar untuk menghargai dirinya sendiri dan memberi kesempatan untuk tumbuh dalam hal-hal yang positif.
Saat Clara mulai mengerjakan proyek baru tersebut, ia merasakan energi yang berbeda dalam dirinya. Ia semakin percaya bahwa tak ada yang tidak mungkin ketika seseorang mau berusaha dan memiliki tekad yang kuat. Ia tidak perlu lagi bergantung pada orang lain untuk bahagia atau merasa dihargai, karena Clara kini telah menemukan kebahagiaan sejati dalam dirinya sendiri. Namun kehidupan selalu penuh dengan kejutan. Suatu hari Armada datang menemui Clara di kantornya. Ia terlihat berbeda kali ini. Ia datang dengan wajah yang lebih tua dan penuh penyesalan. Ia meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan dan mengakui bahwa selama ini ia telah salah. Clara menatapnya dengan tenang. Ia sudah tak lagi merasa ada ikatan yang mengikat mereka. Ia tahu bahwa pertemuan ini hanyalah bagian dari masa lalu yang harus diselesaikan. Clara, aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya, kata Armada dengan suara serak. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal dan aku berharap kau bisa memaafkanku. Clara terdiam sejenak sebelum akhirnya ia menjawab dengan suara lembut, Armada, aku sudah memaafkanmu jauh sebelum kau meminta maaf. Aku tahu aku tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi dan aku juga tahu bahwa kita tak lagi memiliki masa depan bersama. Aku hanya berharap kau bisa belajar dari semua kesalahan yang sudah kau buat. Armada menundukkan kepala seolah merasa dihantam oleh kenyataan Clara yang begitu tegas, namun ia tak berkata lagi, hanya mengangguk dan beranjak pergi meninggalkan Clara dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Clara merasa lega bukan karena ia ingin melihat Armada menderita, tapi karena ia tahu bahwa ia sudah benar-benar melepaskan semuanya. Ia tidak ingin terjebak dalam masa lalu yang hanya akan membuatnya terpuruk. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Clara semakin sibuk dengan proyek-proyek barunya dan kehidupan pribadinya yang semakin cerah. Ia semakin yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat untuk dirinya sendiri. Ia tahu bahwa meskipun masa lalu tak bisa dihapuskan, namun ia bisa memilih untuk melangkah maju dan meninggalkan segala kepahitan di belakang. Suatu malam Clara duduk di ruang tamunya menikmati secangkir teh sambil memandangi pemandangan kota yang indah dari jendela. Ia merasa begitu tenang dan damai. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang ia alami selama ini telah mengajarkan dirinya banyak hal tentang keberanian untuk melepaskan dan menerima kenyataan bahwa hidup terus berjalan meskipun terkadang terasa berat. Clara tersenyum kepada dirinya sendiri karena ia tahu bahwa sekarang ia benar-benar bebas dari segala yang mengikatnya. Waktu terus berlalu dan Clara semakin merasa kuat dalam setiap langkah yang ia ambil. Hidupnya kini menjadi lebih terarah. Ia belajar untuk menjaga dirinya dari segala bentuk gangguan yang bisa menggoyahkan kedamaian yang telah ia bangun. Ia mulai menerima diri sepenuhnya dan melepaskan semua beban masa lalu yang dulu pernah menghancurkan kepercayaan dirinya. Suatu hari Clara mendapat kabar yang mengejutkan melalui surat. Kabar tersebut berbicara tentang kebangkrutan Armada yang semakin mendalam, hingga ia terpaksa menjual semua aset dan bisnisnya yang dulu ia banggakan. Clara merasa sedikit geli membaca artikel itu. Armada yang dulu merasa tak terkalahkan kini terjerat dalam hutang yang begitu besar dan harus menerima kenyataan pahit bahwa semua yang ia miliki telah hilang begitu saja. Namun yang paling menggelikan Clara adalah kenyataan bahwa Raina yang selama ini menemani Armada dalam setiap langkah buruknya kini juga terjebak dalam masalah yang sama. Raina yang dulu berpikir ia bisa mengambil alih semua yang dimiliki Clara kini malah jatuh bersama Armada dalam kehancuran yang sama. Clara tidak merasa puas melihat mereka dalam keadaan itu. Namun ia merasa sedikit lega bahwa kehidupan sudah memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan kepadanya. Hari-hari berlalu. Clara sibuk dengan kehidupan barunya. Ia kini menjadi sosok yang lebih mandiri dan sukses dengan berbagai proyek yang telah ia jalani. Ia semakin percaya bahwa ia tidak perlu lagi bergantung pada siapapun untuk merasa bahagia. Ia belajar untuk merawat dirinya sendiri dan menikmati setiap pencapaiannya tanpa merasa perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Clara juga semakin dekat dengan teman-temannya yang selalu mendukungnya sejak awal. Mereka menjadi tempat untuk berbagi cerita dan melupakan segala kepahitan yang telah ia rasakan selama ini. Mereka memberi Clara semangat untuk terus melangkah dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Pada suatu sore ketika Clara sedang menikmati waktu senggangnya di sebuah kafe yang nyaman, ia tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang menarik perhatian. Seseorang yang tak pernah ia duga akan datang ke dalam hidupnya. Seorang pria yang penuh dengan kebaikan dan ketulusan. Pria itu bukan tipe orang yang biasa Clara temui dalam dunia sosialita dan bisnis yang ia
Jalani, namun ia merasa ada sesuatu yang berbeda saat berbicara dengan pria tersebut. Pria itu tidak tahu banyak tentang masa lalunya dan tidak berusaha melihatnya sebagai seseorang yang pernah terluka. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Dito, seorang pengusaha muda yang baru saja merintis bisnis di bidang yang berbeda dengan yang biasa Clara geluti. Mereka berbincang-bincang tentang berbagai topik dari bisnis hingga kehidupan pribadi. Clara merasa nyaman berbicara dengannya, dan tanpa sadar ia mulai membuka diri tentang apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Dito mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi apapun yang Clara katakan. Ia memberi Clara ruang untuk menceritakan kisahnya tanpa merasa takut. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai berkembang. Dito tidak pernah menuntut apapun dari Clara, ia hanya ingin menemani dan mendukungnya menjadi lebih baik. Dito tahu betul bagaimana menjaga keseimbangan dalam hidup, dan itu membuat Clara merasa sangat dihargai. Ia mulai merasakan kembali bagaimana rasanya dicintai tanpa manipulasi dan kebohongan. Namun meskipun Clara merasa nyaman dengan Dito, ia tetap berhati-hati. Ia tidak ingin jatuh ke dalam lubang yang sama seperti yang ia rasakan dengan Armada. Clara belajar untuk lebih memilih pasangan yang tidak hanya mengandalkan cinta tetapi juga kesetiaan dan kejujuran. Sementara itu Armada dan Raina terus berusaha untuk memperbaiki keadaan mereka, namun tak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Mereka berdua semakin terperosok dalam masalah keuangan yang tak kunjung selesai dan hubungan mereka semakin renggang. Clara tahu bahwa mereka berdua kini tidak lagi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hidupnya. Mereka telah menjadi bagian dari masa lalu yang telah ia tinggalkan. Clara merasa lega karena tidak terjebak dalam kehidupan lama itu lagi. Ia tahu bahwa kehidupannya yang baru ini jauh lebih baik dari apa yang pernah ia bayangkan, dan meskipun tak ada yang bisa mengembalikan waktu, ia merasa bahwa dirinya kini berada di jalan yang benar. Ia tidak perlu membalas dendam atau membuktikan apapun, ia hanya ingin menikmati hidupnya dan memberi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Suatu malam ketika Clara sedang berada di rumah Dito mengunjungi untuk membawa makan malam, mereka duduk bersama sambil menikmati makanan yang sederhana namun terasa sangat istimewa bagi Clara. Dito tersenyum dengan tulus dan berkata, "Clara, aku tahu hidupmu tidak mudah dan aku tahu kamu sudah melalui banyak hal yang sulit, tapi aku ingin kau tahu satu hal, aku akan selalu ada di sini untukmu." Clara menatap Dito dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Ia merasa begitu beruntung karena akhirnya ia menemukan seseorang yang benar-benar peduli padanya tanpa ada niat tersembunyi. Clara merasakan bahwa kebahagiaannya bukan lagi tentang balas dendam atau tentang membuat orang lain merasa buruk, tetapi tentang menemukan seseorang yang bisa menghargai dirinya dan menerima segala kekurangan yang ada. Clara tahu bahwa jalan hidupnya masih panjang dan penuh dengan tantangan, namun ia merasa siap untuk menghadapinya bersama Dito. Ia merasa bahwa kini ia tidak hanya membangun kembali dirinya, tetapi juga membangun masa depan yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta yang sejati. Hari-hari terus berlalu dengan penuh harapan dan Clara tahu bahwa ia telah menemukan jalan menuju kebahagiaan yang sejati tanpa harus mengorbankan dirinya lagi untuk orang lain yang tidak pantas mendapatkannya. Waktu berjalan begitu cepat. Clara kini merasa kehidupannya sudah jauh berbeda dari masa lalu yang penuh dengan luka dan pengkhianatan. Ia memandang hidupnya dengan pandangan baru. Setiap hari terasa lebih cerah dan penuh harapan meskipun ia masih merasa ada bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya sembuh. Ia tahu ia telah melangkah jauh dari bayang-bayang masa lalu dan itu sudah cukup memberikan kedamaian bagi dirinya. Hari-hari Clara kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana. Ia lebih fokus pada karir dan menjaga hubungan yang sehat dengan teman-temannya. Dito semakin menjadi sosok yang penting dalam hidupnya. Meskipun mereka berdua belum sepenuhnya memutuskan untuk melangkah lebih jauh, mereka menikmati kebersamaan tanpa tekanan. Apapun Clara merasa nyaman dengan Dito. Ia tahu pria ini bukan hanya sekedar pasangan yang mengisi kesendirian, tetapi juga teman yang setia dan penuh pengertian. Namun pada suatu sore ketika Clara sedang duduk di taman membaca buku, tiba-tiba ia menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ia ragu sejenak tapi akhirnya ia memutuskan untuk menjawab. Suara di ujung telepon itu terdengar agak cemas dan sedikit terputus-putus. "Clara, ini aku, Armada.
Clara terdiam beberapa detik mendengar nama itu. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Setelah sekian lama ia tak mendengar kabar dari suaminya yang dulu. Clara masih ingat betul bagaimana Armada mengkhianatinya dengan Raina, bagaimana segala yang ia miliki hancur begitu saja karena kelakuan suaminya itu, dan sekarang tiba-tiba Armada muncul kembali dalam hidupnya. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Clara dengan suara yang tenang meskipun hatinya sedikit bergejolak. "Clara, aku hanya ingin minta maaf. Aku tahu aku telah banyak menyakitimu. Aku sadar aku telah merusak semuanya dan aku hanya ingin kamu tahu kalau aku benar-benar menyesal." Clara mendengus ringan. Suara Armada yang penuh penyesalan itu tidak lagi mampu menyentuh hatinya seperti dulu. Ia sudah terbiasa dengan kata-kata penyesalan yang datang terlambat. Clara sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali memikirkan orang yang telah menghancurkan hidupnya. Menyesal. Clara mengulang kata itu. "Kamu sudah terlambat, Armada. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Aku sudah move on dari semua itu." Clara bisa merasakan betapa Armada terdiam di ujung telepon mendengar jawabannya yang tegas. Ia tidak merasa perlu untuk menambahkannya lagi. Setelah beberapa detik keheningan, Armada akhirnya berbicara lagi. Suaranya terdengar lebih lemah dan penuh penyesalan. "Clara, aku tahu aku tidak bisa mengubah apapun, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu berharap kamu bahagia." Clara tersenyum tipis meskipun Armada tidak bisa melihatnya. Ia merasa sudah cukup mendengar itu semua. Ia tidak butuh kata-kata manis lagi dari orang yang pernah menghancurkan kepercayaannya. "Terima kasih, Armada, tapi aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang," jawab Clara dengan penuh keyakinan. Clara menutup telepon itu tanpa rasa berat hati. Ia merasa bebas dan lega karena tidak ada lagi beban masa lalu yang membelenggunya. Di sisi lain, Raina yang selama ini berusaha untuk mendekati Armada dan memperbaiki keadaan juga mulai merasakan dampak dari perbuatannya. Mereka berdua kini berada dalam posisi yang sangat sulit. Raina yang dulu merasa bisa menguasai dunia bersama Armada kini mulai melihat kenyataan bahwa ia telah membuat pilihan yang salah. Hubungan mereka semakin retak dan penuh dengan ketegangan. Raina menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mendapatkan apa yang ia inginkan dengan cara yang licik dan manipulatif seperti yang dulu ia lakukan. Clara tidak merasa perlu untuk tahu lebih banyak tentang kehidupan mereka. Ia tidak lagi peduli apa yang terjadi pada Armada dan Raina. Yang penting baginya sekarang adalah dirinya sendiri dan kebahagiaannya. Ia telah menemukan kedamaian dalam hidupnya bersama Dito yang selalu ada untuknya tanpa harus meminta balasan. Clara merasa bahwa cinta yang sejati datang bukan dari mereka yang berusaha merebut atau merusak kehidupan orang lain, tetapi dari mereka yang bisa memberi tanpa mengharapkan apa-apa. Hari-hari berlalu dan Clara semakin merasa bahwa kehidupan yang ia jalani kini adalah kehidupan yang sejati, kehidupan yang penuh dengan harapan dan impian yang lebih besar. Ia tahu bahwa masa depan yang cerah sudah menantinya di ujung sana, dan ia siap untuk menjalani setiap tantangan yang datang dengan penuh semangat. Dito selalu ada di samping Clara, mendukungnya dalam setiap langkah yang ia ambil. Dito tahu betul bahwa Clara adalah wanita yang kuat dan mandiri, tetapi ia juga tahu bahwa Clara layak mendapatkan seseorang yang bisa mendampinginya dengan penuh kasih sayang dan tanpa pamrih. Clara menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu mampu menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan yang telah ia pelajari dari masa lalu yang kelam. Ia tahu bahwa hidupnya kini adalah miliknya sendiri dan ia akan menjaga kebahagiaannya dengan sepenuh hati. Pagi itu Clara terbangun dengan perasaan yang tenang. Ia menatap keluar jendela dan merasakan udara segar yang masuk ke dalam ruangan. Rasanya dunia kini lebih damai dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Clara meraih ponselnya dan melihat pesan yang masuk di inbox, sebuah pesan singkat dari Dito yang selalu bisa membuatnya tersenyum. "Pagi Clara, kamu baik-baik saja?" Pesan itu sederhana tapi begitu menyentuh hati. Clara tersenyum kecil dan segera membalasnya. "Pagi Dito, aku baik-baik saja, semoga kamu juga," jawab Clara. Tidak ada yang lebih membuat Clara merasa bahagia selain kenyataan bahwa ia kini memiliki seseorang yang peduli padanya tanpa syarat. Dito adalah pria yang tidak seperti Armada, seseorang yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman tanpa perlu permainan atau kebohongan. Mereka berdua menikmati kebersamaan mereka dengan cara yang sederhana tanpa harus terbebani dengan masa lalu.
Sementara itu di tempat lain Armada sedang berada di ruang kantornya. Ia menatap layar komputer dengan tatapan kosong meskipun ia telah berusaha memperbaiki hidupnya dan mengakui kesalahannya. Clara tetap menjadi bayangan yang sulit untuk ia lepaskan. Ia tahu bahwa segala yang telah terjadi tidak bisa ia perbaiki dan ia hanya bisa menanggung akibat dari perbuatannya. Hidupnya dengan Raina tidak berjalan mulus seperti yang ia bayangkan dulu. Ia merasa hubungan mereka semakin renggang dan penuh dengan ketegangan. Ia seringkali merasa kesepian meskipun Raina ada di sampingnya. Setiap saat mereka tidak lagi saling mengerti dan komunikasi yang dulu menjadi hal yang biasa antara mereka kini sudah semakin menipis. Armada merasa hidupnya sudah jauh dari apa yang ia inginkan. Pada suatu sore Armada menghubungi Clara lagi. Ia merasa harus berbicara dengan Clara dan mengungkapkan semua perasaannya. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk meminta maaf dan berharap Clara bisa memberinya kesempatan lagi untuk memperbaiki segalanya. Clara, suara Armada terdengar penuh dengan keraguan. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apa-apa dari kamu, tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal atas semua yang telah terjadi. Clara terdiam sejenak mendengar suara Armada yang terdengar lemah dan penuh penyesalan. Ia sudah lama tidak mendengar suara itu. Dan meskipun hatinya sempat goyah, ia tetap tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Armada telah melukai dirinya dengan begitu dalam. Armada, jawab Clara dengan suara yang datar, aku sudah lama melupakan semua itu. Aku tidak lagi ingin terikat dengan masa lalu kita, kamu dan aku sudah berjalan di jalan yang berbeda. Ada keheningan beberapa detik di antara mereka. Clara bisa merasakan betapa berat bagi Armada mendengar kata-kata itu, tapi ia tahu itu adalah keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Aku tidak bisa memberimu kesempatan kedua, Armada, lanjut Clara. Aku sudah cukup tersakiti olehmu. Aku ingin melanjutkan hidupku tanpa bayang-bayangmu lagi. Armada tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah keputusan Clara, dan ia tidak bisa memaksanya untuk kembali lagi. Clara adalah wanita yang kuat, dan ia sudah memilih jalannya sendiri. Armada merasa ia telah kehilangan segalanya, dan sekarang hanya bisa menanggung kesalahannya dengan diam. Clara menutup telepon itu dengan hati yang tenang. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa cemas atau takut menghadapi masa depannya. Ia merasa bebas dan siap untuk menjalani hidup dengan cara yang baru tanpa harus terikat pada masa lalu yang penuh dengan kesedihan. Sementara itu Raina merasa semakin terpojok. Hubungan dengan Armada semakin buruk. Ia tahu bahwa Armada tidak lagi menganggapnya sebagai sosok yang berarti dalam hidupnya. Raina merasa hampa dan terasing dalam hubungan yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan, namun kini hanya menyisakan kekecewaan. Raina mencoba berbicara dengan Armada, namun setiap percakapan berakhir dengan ketegangan yang semakin meningkat. Mereka tidak lagi bisa saling mengerti dan rasa cinta yang dulu ada mulai memudar dengan cepat. Raina menyadari bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi meskipun ia mencoba untuk bertahan. Pada suatu malam setelah argumen panjang, Raina memutuskan untuk pergi meninggalkan Armada. Ia merasa sudah tidak ada lagi yang bisa ia perjuangkan dalam hubungan ini. Ia menatap Armada dengan tatapan penuh kebencian sebelum akhirnya meninggalkannya untuk selamanya. Clara kini merasa hidupnya semakin terasa lengkap. Ia tidak lagi dikelilingi oleh kebohongan dan pengkhianatan. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian bersama Dito yang selalu ada di sampingnya. Mereka berdua merencanakan masa depan bersama tanpa harus khawatir tentang masa lalu yang penuh dengan luka. Dito menjadi bagian dari hidup Clara yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Ia menghargai Clara dengan cara yang benar dan Clara merasa begitu bersyukur memiliki seseorang seperti Dito di hidupnya. Mereka berdua kini siap untuk melangkah bersama menghadapinya setiap tantangan dan meraih kebahagiaan yang lebih besar. Clara tahu bahwa hidup ini penuh dengan kejutan dan terkadang harus melalui jalan yang berliku untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, namun ia sudah siap untuk menghadapi apapun yang datang dengan keberanian dan keyakinan yang semakin kuat. Hari-hari terus berlalu. Clara merasakan hidup yang semakin cerah. Dito, yang selalu mendukung dan memberikan cinta tanpa syarat, menjadi pilar kekuatan baru dalam hidupnya. Meskipun beberapa orang masih menyebutnya sebagai wanita yang terluka dan dikhianati, Clara merasa bahwa luka-luka itu sudah sembuh, ditutupi dengan kasih sayang yang tulus dari Dito. Dito tidak hanya memberikan kebahagiaan emosional,
tetapi juga memberikan Clara rasa aman yang dulu tidak pernah ia rasakan bersama Armada. Setiap kali Clara memandang Dito, ia merasakan ketulusan dan kehangatan yang ia cari. Tidak ada kebohongan, tidak ada pengkhianatan, hanya sebuah cinta yang tumbuh dengan sendirinya. Sementara itu, Armada dan Raina berusaha menjalani hidup mereka. Namun, hubungan yang mereka jalin semakin merenggang. Armada, yang dulu merasa dirinya memiliki segalanya, kini merasakan kekosongan. Tanpa Clara, hidupnya terasa lebih hampa dari sebelumnya. Ia berusaha memperbaiki hubungan dengan Raina, namun ketegangan yang ada membuatnya merasa seolah ia sedang berjuang melawan angin. Di sisi lain, Raina merasa kesal dan kecewa. Ketika dulu ia menginginkan untuk merebut hati Armada, kini ia menyadari bahwa yang ia dapatkan hanya kehampaan. Armada tidak lagi memiliki perasaan yang sama. Rasa sakit hati yang ia berikan pada Clara kini kembali pada dirinya sendiri, dengan keadaan yang jauh lebih buruk. Ia menyadari bahwa dalam kehidupannya yang penuh dengan kebohongan, ia telah melukai terlalu banyak orang. Suatu hari, Raina memutuskan untuk pergi. Ia merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan di sana. Armada, yang tidak pernah tahu betapa dalam luka yang ia ciptakan, melihat Raina pergi tanpa bisa menahan langkahnya. Kehilangan Raina tidak membuatnya merasa lega, namun lebih kepada kesadaran bahwa ia benar-benar sudah kehilangan segalanya. Clara, meskipun tidak lagi mencintai Armada, tetap merasa kasihan. Tidak ada kebahagiaan yang dapat ditemukan dalam perasaan yang tersisa antara mereka. Keputusan Clara untuk melepaskan Armada adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Ia bertekad untuk tidak kembali ke masa lalu yang penuh dengan penderitaan. Setelah beberapa waktu, Clara dan Dito memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan yang sebelumnya mengikatnya pada kenangan buruk. Di sana, mereka menemukan kedamaian. Clara menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan dengan ketulusan dan kejujuran. Kehidupan baru yang Clara mulai bersama Dito penuh dengan warna yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka menjalani setiap hari dengan kebahagiaan yang sederhana, berbicara tentang impian mereka, dan merencanakan masa depan bersama. Clara merasa, meskipun perjalanan hidupnya tidak mudah, ia akhirnya menemukan kebahagiaan yang tulus dan damai. Sementara itu, Armada dan Raina tetap berusaha bertahan dalam ketidakpastian. Mereka berdua sadar bahwa tidak ada yang bisa memutar waktu dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Tetapi perasaan kesepian dan penyesalan terus membayangi mereka, membuat setiap langkah mereka terasa lebih berat. Akhirnya, Armada menerima kenyataan bahwa ia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Cinta yang ia dikhianati dengan mudah tidak akan pernah kembali. Raina, yang juga merasa terasing, memutuskan untuk meninggalkan Armada dan memulai hidup baru, meski penuh dengan kesepian. Di sisi lain, Clara merasakan kedamaian. Ia telah melalui banyak hal, dari pengkhianatan hingga patah hati, dan kini ia merasa hidupnya berjalan pada jalur yang tepat. Cinta baru yang ia temukan bersama Dito memberikan Clara harapan bahwa kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita bisa berdamai dengan masa lalu dan mengizinkan diri kita untuk menerima cinta yang tulus. Pada akhirnya, Clara menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain, tetapi dari kemampuan untuk mencintai diri sendiri dan menerima setiap kejadian hidup sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk siapa kita sebenarnya. Clara kini bisa tersenyum dengan hati yang bebas. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang Armada atau masa lalunya yang kelam. Bersama Dito, ia menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, siap menghadapi segala tantangan yang akan datang,
dan dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita menghargai diri kita sendiri dan memilih untuk bahagia. Tama.